Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, satu ungkapan mengatakan asyukru ila ziyadah. Bersyukur itu bisa mengantarkan pada penambahan nilai. Kalimat ini sejalan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ketujuh. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makna dari la in syakartum la azidannakum itu bukan tataran teoritis. Jadi kalimat la in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum pasti bakal ditambah. Ditambah dalam artian ditambah kebaikan. Dipastikan ditambah kebaikan itu karena dalam gramatika bahasa Arab, apabila ada satu kalimat ditandai dengan dua huruf taukid, dua huruf penguat, la azidannakum. Pada kalimat ini ada dua huruf taukid. Yang pertama huruf lam, la azidanna. Yang kedua huruf nun pakai tasydid, la azidannakum. Maka sebagai maknanya sudah bisa dipastikan bahwa kepastian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditandai dengan kalimat semacam itu. Jadi yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana caranya kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya satu ungkapan. Syukur itu tidak ada yang sunat. Mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu kewajiban. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah karena telah diciptakan sebagai manusia. Apabila kita bukan manusia, kayaknya nggak wajib-wajib amat kita bersyukur. Nah, dengan dijadikannya kita sebagai manusia, yang namanya manusia adalah ahsanul khaliqin, ahsani takwim, merupakan satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya bentuk adalah manusia. Makanya tidak heran, jadi ungkapan syukur kepada Allah merupakan satu kewajiban. Yang kedua, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dianugerahi olehnya satu pedoman hidup, satu aturan. Itulah agama Islam. Bisa jadi kalau orang itu sendiri tidak beragama Islam, tidak wajib-wajib amat. Karena di dalam agama Islam, segala apapun yang kita miliki merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk instrumen yang ada pada diri kita. 3 hal. Bagian tubuh kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati, nah itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya kan sederhana. Pendengaran dan penglihatan merupakan gerbang utama. Setan akan menggoda manusia masuk ke dalam hati kita. Gitu ya. Jadi apabila ternyata memang kita tidak hati-hati, bukan hal yang mustahil. Gerbang ini akan selalu terbuka sehingga dengan sangat mudah setan menggoda hati kita. Gitu. Bagaimana caranya agar setan itu sendiri tidak tergoda? Agar setan itu tidak dengan mudah menggoda hati kita, maka dengan sangat mudah kita pun perlu untuk bisa menutupinya. Bagaimana cara menutupinya? Sangat mudah. Kita perlu untuk minum jamu. Jamu yang harus kita minum agar kita sehat dunia dan sehat akhirat adalah jamu jati. Jaga mulut dan jaga hati.
Hanya dengan cara demikian, maka kita pun akan bisa selamat daripada godaan syaitan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.